hal yang bentuknya ihtifal itu kita akui bid'ah. Dan bid'ah itu terbagi dua ala qauli Syafi'i, ala qaulil Imam Asy-Syafi'i. Ini ditulis sama Imam Abu Nuaim di dalam kitab kitab Hilyatul Aulia lengkap dengan sanadnya. Betul. Nah, Ana juga tahu. adapun esensi atau mahiyatul fi'il yang ada di dalamnya itu kan bentuknya adalah amrun aridi, amrun aridi. Nah, amrun aridi itu harus itu dipreteli. Makanya itu Imam Syafi'i sampai membagi menjadi 5 ya Ustaz ya, kalau nggak salah itu saya. kalau Membagi pembagian menjadi 5 bid'ah, itu Ustaz. Imam Syafi'i 2, Imam Izzuddin Ibn Abi Salam 5, Imam Nawawi juga 5. Oh, nah. Itu Ibnu Rajab Al-Hambali 5. Betul. Dalam perkara ini Bang, kan begini, antum-antum punya dalil untuk tidak melakukan maulid. Ya, saya maulid tapi saya cuma puasa, tidak ihtifal. Silahkan, kami tidak salahkan. Kami maulid bentuknya ihtifal. Ya ini kan Nana bilang tadi, udah nggak bakal kan? Iyalah. Itu sudah selesai Bang, sudah selesai. Udah. Ketika Kita orang memang- mengatakan orang ihtifal itu adalah sesat, nah ini Kan nggak orang ada yang juga mulai ngomong- membakar. Ini sesat kan nggak ada yang ngomong sesat kayak gitu. Ada ABS Mataram. Cuman satu orang sebenarnya itu. Nah, itu Bang, Atau itu orang. sebenarnya Bang. Tapi di dalam Aswaja tidak pernah ada yang bilang begini, orang yang tidak maulid tidak cinta Nabi. Waduh, Nah. itu bahaya Bang menurut saya itu. Iya, Ana dikatakan tidak babi bilang kalau nggak begitu. boleh ini. Kita Itu tidak bilang mana begitu. koreksi juga itu. Kenapa Ya, kalau makanya saya sampaikan kami tidak mengatakan seperti itu. Enggak, Mas tadi ngomong kalau kita nggak melihat Nabi, kita nggak cinta Nabi, kok bisa sampai ke situ? Nah gitu ngomong Kan itu saya gitu. bilang kita tidak Kan gitu. mengatakan kan Tadi saya baru bilang tadi kan Aswaja. ngomong kalau nggak cinta Nabi itu kenapa kami bilang nggak cinta Nabi gitu tuh maksudnya. Kami saya mencintai bilang Nabi, Aswaja melakukan tidak mengatakan ini. seperti itu. Kami melakukan itu sesuai apa tuntunan Nabi, udah itu aja kerjain, udah selesai. Gini Bang, Oh, ya, mungkin- yang mungkin saya mungkin katakan mungkin tadi. kalau memang berpuasa kata di Ustaz hari Hilman ini Senin. paham. Kata Ustaz Hilman ini paham mungkin seperti ini. Jadi yang maulid itu monggo mungkin Ustaz ya. Jadi tidak maulid monggo juga silahkan Silahkan. monggo. Iya, Tapi yang lebih aman mungkin Ustaz kita ikut sahabat Nabi mungkin Ustaz ya. Iya. Dan itu Betul, lebih Bang. aman mungkin ya, karena sahabat juga udah dijamin masuk surga, kita ikut yang Dan udah juga dijamin masuk Bang, surga ya mungkin kalau Ustaz bilang ya. lebih aman dengan tidak aman itu tidak ada patokan Bang. Saya kasih contoh ya. Anda Di dalam kitab bukan Ustaz. Iya, saya Kalau kasih memang kita contoh ini. dibuat di dua Oke, referensi. dibagi menjadi dua pilihan, Iya. kita lebih milih yang lebih aman aja gitu. Lebih Lebih aman yang nggak Makanya melakukan saya kasih sahabat, contoh. Makanya saya kasih contoh Bang. Saya kasih Ini kan contoh. antum memberikan dua pilihan mungkin ya Ustaz. Iya. Mungkin kata antum itu benar gitu loh. Kita juga ikut yang benar juga katanya antum kan itu. Ya kita Iya, juga ikut yang makanya saya kasih lebih contoh aman ini. gitu loh Ustaz. Nah, Iya, saya kasih contoh dua hal. Yang pertama, ketika Nabi memerintahkan para sahabat untuk sholat asar di Bani Quraizoh, sahabat Enam, berpecah enam. dua kelompok. Enam. Sebagian sahabat mengatakan kami tidak pernah melihat sholat asar diakhirkan. Kami sholat asar di sini. itu siapa itu? Sebagian Sahabat Hah? Ustaz. Sahabat Iya, Ustaz. sahabat. Betul. Itu sahabat. Sebagian sahabat mengatakan Nabi memerintahkan sholat di sana. Kami sholat di sana. Ini Betul. terjadi perbedaan pendapat dan Nabi tidak mengingkari keduanya. Sudut Betul. pandang yang Gini Ustaz, diambil, Bang. Anda paham. Anda paham Iya. Mas Tuta. Dan juga Anda juga jadi ya yang dikatakan dengan Rasulullah Wajib. ikuti sunnahku dan juga para sahabatku. Sahabat itu sebagai contoh Ustaz. Iya, Jadi saya mau sampaikan yang wajib membenarkan sahabat itu Rasulullah. Oke. Jadi kita berbuat yang baru, yang membenarkan siapa? Iya. Iya. Saya kasih Siapa yang membenarkan? wajib Ketika dilarang. perkara baru, siapa yang membenarkan? Sedangkan Rasulullah Jadi sudah wafat. debat ya sekarang ya. Ustaz Hilman. Yang saya mau sampaikan itu pasti debat ini nggak bakal Banyak. kelar-kelar. Gini Apa Ustaz. namanya? Jadi sahabat Ustaz berbuat tetap yang aja. baru. Ustaz Sebentar, tegar di atas sunnah. sebentar. Cukup Ya, aja enam. dah. Jadi nggak bakal enam, bisa ini juga. Enam. Karena kalau Jadi Ana mau nanya Ustaz Hilman yang lain kalau Ana itu sebenarnya. Kalau ini kan tadi kata Ustadz kan para sahabat kan ini berbuat yang baru katanya kan ya. Sedangkan Rasulullah tidak mengingkari. Nggak usah Seperti ngomong itu lagi. kan, Ustaz. Ini aja Sebentar nih. dulu. Sebentar dulu Ustaz. Jadi sahabat katanya berbuat yang baru, Rasulullah tidak mengingkari. Diamnya Rasulullah itu sudah menjadikan dalil Ustaz. Seperti itu.
Iya. Jadi yang membenarkan Rasulullah. Sekarang sahabat sudah wafat, Rasulullah sudah wafat. Siapa yang membenarkan perkara baru tersebut? Iya. Boleh ya, sudah. Coba, monggo. Iya. Wajib dilalahnya bukan di situ, Bang. Nah, Yang saya tanggapi mahalun nizaknya itu ketika antum bilang bukankah lebih aman. Nah, lebih aman berarti ada yang afdol, ada yang mafdul. Nah, yang afdol antum bilang kita tidak usah tambah-tambah. Nah, betul sekali. yang afdol ini dari mana? Sedangkan ketika di zaman sahabat, Nabi tidak mengafdolkan orang yang mengikuti perintah Nabi. Toh Karena Nabi dia juga masih membenarkan ijtihad. Ketika antum bilang itu sahabat, ini mereka itu sebagai usul syariah, di mana Nabi itu menjadikan mereka sebagai bentuk perkembangan syariat. Nah, bentuk perkembangan syariat itu tidak menyalahkan dua hal yang berbeda tadi ini dan tidak mengatakan satu lebih afdol, satu mafdul, tidak. Buktinya Nabi diam terhadap hal itu. Karena Nabi itu masih hidup. Di dalam pengutusan Nabi. Kalau kita kan udah nggak ada Seandainya sahabat itu salah pasti sudah ditegur itu, Ustaz. Iya, Seperti itu. Seandainya sahabat salah pasti ini Jadi ada jadi Rasulullah diam itu untuk membenarkan sahabat. Karena berkata itu kan Nabi mendengur enggak perbedaan yang terjadi di kala itu? berbuat ya, karena dia Nabi ada dia enggak masih riwayat yang mengatakan satu afdol, satu mafdul? Ada enggak? Kan tidak ada. kan terus itu lagi. Apakah kelar bilangnya? Iya. kan itu bolak-balik pertanyaan yang awal itu, Ustaz. Balik yang awal lagi. Enggak akan kelar Memang ada. Bukan enggak akan Memang enggak akan kelar kalau seperti itu. Masih banyak itu kan yang bilangin enggak usah lah melihat riwayat. Begini Bang ya. Daripada Minta maaf Bang ya, ketika melihat riwayat antum harus melihat ketika melihat menarik hukum dari satu riwayat antum harus melihat pertama wajhud dilalah, kemudian yang kedua metodologi istidbal atau thoriqatul istidlal, kemudian dua hal itu antum harus lihat, apalagi ranahnya itu munazaah atau mujadalah. Yang dijadikan bermasalah, Ustaz. Yang dijadikan bermasalah apa yang mau didebatkan? Permasalahannya di sini saya kasih tahu ya. Gitu loh, Ustaz. Permasalahannya di sini saya kasih tahu. Gitu. Hal yang ini aslinya sudah selesai. Sesuatu yang menjadikannya tidak selesai itu orang yang mengangkat argumentasi yang ihtifal itu adalah perlakuan yang dolalah ataupun mafdul. Nah, itu argumentasi yang dibangun di atas mafdul dengan dolalah ini menjadi mahalun niza, sehingga orang yang melakukan amil atau orang yang pro terhadap maulid akan mendatangkan hujah. Nah, ini mahalun nizanya di sini. Di mana? ya anak-anak paham. Iya. Anak paham. Baru kali ini mungkin ya. Tahun berapa ini Maulid Nabi ini diperdebatkan, mungkin Ustadz bisa menjelaskan gitu. Makanya begini. Jadi tahun berapa Ustadz? Mungkin Maulid ini diperdebatkan Ustadz. Jadi sampai keluar dalil-dalil seperti ini, sedangkan dari 4 mazhab sendiri dan juga Imam An-Nawawi Asqalani mungkin tidak akan memperdebatkan mungkin seperti itu Ustadz. Karena memang tidak ada di zaman mereka. Jadi setelahnya mungkin beliau para ulama-ulama aswaja mungkin bisa mengeluarkan dalil-dalil seperti ini. Jadi tidak akan ketemu nih Ustadz ya. Jadi kita mengikuti dari Rasulullah sampai ke mazhab ini sudah jelas. Tidak ada argumentasinya memang. Jadi di bawah beliau sudah ada ini dalil-dalil yang membolehkan Maulid Nabi itu Ustaz. Jadi tidak akan ketemu. Kita bisa ketemu, kan saya bilang dari tadi. Kan begini, kita ini umat Islam dan kita menghendaki persatuan umat. Maksudnya abang-abang di sini berkeinginan tidak umat Islam ini bersatu. Memang berkeinginan, memang berkeinginan, Bang. Kalau kita makanya kan ada perbedaan pendapat tadi kan. Begini, jadi Bang. yang dibahas itu, aduh. Ya. Jadi tidak ada pembahasan ulama seperti itu. Permasalahan fikih, permasalahan amaliyah ya, furu'iyah atau bentuknya itu ahkam.
kita dengan Wahabi itu sedikit. Kalau saya hitung-hitung berapa, enggak sampai 100 mungkin. Abang tahu kalau kita Syafi'iyah dengan Hanafiyah, kami Syafi'iyah dengan Hanafiyah itu ada lebih dari 100 masalah fikih yang berbeda pendapat. Betul, Ana juga Saya sepakat itu dengan ini. begini, Tapi Bang, ya. dari Saya belajar guru-guru saya. tidak menyelisih sunnah seperti itu, Ustaz. Iya, maksudnya Betul. maksudnya begini, Bang, ya. Guru-guru saya, guru hadis saya itu, saya jalur riwayat hadis saya itu banyak dari ulama Hanafi. Banyak dari ulama Hanafi, bahkan saya belajar Syarah Ma'ani al-Athar punya Imam At-Tahawi. Itu dari beliau seorang Hanafiyah dan yang mengajarkan saya seorang Hanafi. Tapi tidak pernah saya menyesatkan Hanafi atau orang-orang Hanafi yang ketika saya di negara mereka mengatakan saya sesat. Siapa yang berani menyesatkan perbedaan mazhab? Kan nggak mungkin coba. Gini, Nah, Pak. iya. Kalau- Tapi permasalahannya empat mazhab ini berbeda pendapat tapi tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah gitu seperti itu, Ustaz. Jadi kalau memang ada penyimpangan itu pasti sudah kontradiksi itu seperti itu. Itu maulid dan termasuk 4 madhab. Jadi Bang. perdebatan demikian tuh udah di bawah 4 mazhab itu, Ustaz. Jadi mungkin itu madhabul arba'ah, bisa membawakan dalil tentang maulid. Kita juga ada juga dalil-dalil tentang ibadah, tidak ada contohnya. Jadi tidak akan selesai nih, Ustaz, mungkin seperti itu. Tapi kita diam aja, maksudnya udah nggak usah di ini lagi dah, diam ini aja, nggak akan ini saya bilang udah. Sudah selesai, Bang, sudah selesai. Ya udah, nggak usah dibahas lagi. Nah, kalau udah selesai nih. Untuk Ustaz Ilman mungkin udah bilang sendiri tidak akan selesai. Itu jawaban antum mungkin seperti itu. Udah Selesai, udah. Ustaz Elman kan udah selesai nih. Ya udah selesai, kita cari topik yang lain gitu maksudnya. Ketika Kan kita udah selesai menghina, debat saya jadinya, katakan debatnya nggak perlu selesai, udah. Atau Elman bilang udah selesai nih, udah selesai, udah kelar. Ya udah selesai, diam, cari yang lain gitu. Ganti topik yang lain gitu kan. Gak usah bahas maulid Nabi lagi, enak. Coba Nggak usah dibahas lagi. bergantian bicaranya, jangan agak Iya, kondusifkan. Anda dulu ngomong. Ya, Anda ngomong. Maksudnya gitu. Nggak usah dibahas lagi. Selesai kan. Ustaz Imam bilang kan selesai. Ya udah selesaiin, udah selesai, diam. Kelar. Nggak panjang lagi kan. Kita ngobrol ya. Kita lebih baik lawan Syiah mungkin, Ustaz, ya. Santri tauhid ya, Ilman mau nggak mereka ya? Nggak, udah diam. Udah nggak usah bahas itu lagi. Udah kita ngomong yang lain. Udah. Ngomong yang lain yang apa kayak gitu. Yang istilahnya yang nggak kelar ini nggak usah di ini. Tenang. Nah, udah. Selesai udah. Selesai. Kalau memang Apa, pengen ini kalau masalah Maulid Nabi kita bahas sampai jam 2 malam pun nggak bakal selesai. Udah selesai aja udah. Antum ngomong A, ini ngomong B, udah selesai masing-masing. Ini Ustaz, gini ya. Sebentar. Sebentar. Ya antum mungkin mau maulidan Ustaz Hilman sama Ustaz Salafi. Monggo. Silahkan. Monggo, udah nggak usah Monggo. dibahas lagi. Jadi kalau kita berceramah tentang masalah bid'ah, antum jangan merasa gitu loh, Ustaz. Nah, masih ada bid'ah hasanah gitu loh, bid'ah yang terpuji gitu. Makanya Antum kita mau sendiri. tanya itu terkait dalam Nah, jadi jangan tersinggung ya, Ustaz ya. Nggak, pokoknya udah. Kalau Jangan masalah merasa antum bid'ah dolala gitu loh. Bid'ah hasanah aja udah. Jadi semua sana pun juga nggak ada. masing-masing gitu loh. ya, Benda Ustaz, ini menurut Ustaz mereka, Ustaz mereka. Gitu loh. Kalau aneh ya tidak ada. Udah kelar. Emang pemahaman dari manapun memang nggak ada bid'ah hasanah itu. Ya udah Sudah menjadi penentangan dari Nonton Madrid. Nah, iya. Sekarang saya mau tanya, antum membawakan fatwa Imam Syafi'i. Sebentar dulu. Antum membawakan fatwa Imam Syafi'i tentang dalil maulid mungkin. Imam Syafi'i tidak melakukan maulid. Apakah itu tidak mengerti dengan perkataan Imam Syafi'i Kita tersebut? mengetahui, ya saya jawab ya. Kita mengetahui begini, Bang. At-tarku la yadullu ala tahrim. Ketika ulama, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika meninggalkan hal itu tidak menunjukkan terhadap hal yang ditinggalkan itu adalah pelarangan. Dalilnya, Loh, Nabi enggak Shallallahu Ustaz. Alaihi Wasallam. Ini jangan masalah itu dulu. Ya, Antum saya kan kasih bawa dalilnya fatwa. ini. Maksudnya sebentar ini saya kasih dalilnya biar Udah kita itu bicara udah nggak usah itu bahas lagi, dengan udah selesai, udah selesai itu, udah gitu lagi. Sebentar, Dad. Jangan, maksudnya Simpel saja, jangan. simpel saja, Jangan simpel takut saja. ketika mau mendengar Sebentar dalil, dulu, Bang. Ustaz. Sebentar. Antum jawab iya atau tidak gitu
kita selesai. Saya mau bawakan dalil. Bisa turun nanti ya. Lagi udah selesai itu masalah maulid itu. Kalau nggak selesai, Ya Ustadz, sebentar. 6. Ini Ustadz Hilman sama Ustadz Salafi mungkin nanti bisa turun antara jawab iya atau tidak. Gini Ustadz, antum kan bawa fatwa Imam Asy-Syafi'i kan. Imam Syafi'i kan pasti sudah ngerti dalil tentang Al-Quran dan Sunnah para sahabat ini. Tentang perkataan bid'ah menjadi dua, juga bid'ah adalah juga bid'ah terpuji seperti itu kan. Pertanyaan saya juga Pak, iya atau tidak? Imam Syafi'i Saya mengatakan bakal demikian. jawab dengan dalil, Bang, dengan kaidah dan dalil. Sebentar dulu.